Lalu selanjutnya ada prosedur audit. Yang pertama, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta kecocokan dengan saldo di buku besar. Itu indeksnya dicentang. Lalu yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit jangka waktu pembayarannya. Lalu selanjutnya untuk nomor 4, kita baca instruksi terlebih dahulu ya. Yang pertama, pelajari terlebih dahulu ICQ penjualan dan piutang yang telah dibuat Lita pada buku 1 halaman 46 sampai 59. Lalu yang kedua, cermati data pada buku 1 halaman 51 sampai 58 beserta dokumen-dokumen pendukung pada halaman 62 sampai 76. Lalu yang ketiga, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Panduan pembuatannya bisa dilihat dari buku 1 halaman 51 dan dikerjakan pada buku 2 halaman 18 sampai 20. Lalu yang keempat, membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Lalu yang kelima, lengkapilah kertas kerja neraca A2, 1, dan A2,2 dan kertas kerja laba rugi yang terdapat pada modul 1 buku 2 yang telah Anda kerjakan sebelumnya untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul 2 ini. Lalu untuk prosedur audit yang lainnya, teman-teman bisa dikerjakan sendiri ya. Selanjutnya, sebelum mengerjakan kertas kerja modul 2, saya akan memberi panduan tambahan untuk mempermudah mengerjakan modul 2. Lalu selanjutnya ini adalah panduan tambahan ya. Anda sebagai auditor PT Sugus memiliki tugas-tugas di dalam melakukan pemeriksaan terhadap siklus penjualan dan penagihan piutang usaha, yaitu yang pertama membuat konfirmasi, yang kedua memeriksa dokumen-dokumen terkait, yang ketiga membuat jurnal koreksi. Catatan, hal ini hanya untuk mempermudah ketika kita mengerjakan modul 2 pada buku 2. Buka dulu buku pertama, buku 1 halaman 52 sampai 56. Di situ ada data-data siklus penjualan dan piutang usaha PT Sugus. Di sana terlihat PT Sugus melakukan penjualan ke berbagai pihak ya, teman-teman. Bisa dilihat dari halaman 52 sampai halaman 56. Lalu selanjutnya buka indeks EE. Lalu untuk mengisi tersebut itu buka modul 1 halaman 52 sampai dengan 56 ya teman-teman. Lalu yang untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 itu lihat buku 1 halaman 57 tabel penerimaan kas setelah tanggal neraca ya. Untuk yang itu 36.750.000 itu melihat halaman 57 modul 1 yang tabel penerimaan kas setelah tanggal neraca. Dan untuk melihat hasil konfirmasi dan perbedaan itu lihat modul 1 halaman 52 sampai dengan halaman 56. Lalu selanjutnya ada indeks EE1 yang saldo menurut konfirmasi yang jumlah konfirmasi 9 itu, terus jumlah rupiahnya 891.831.500.000 itu adalah jumlah piutang yang
konfirmasikan dan mendapatkan tanggapan baik setuju atau tidak setuju. Itu yang menurut perusahaan. Lalu yang bawahnya, hasil konfirmasi itu merupakan jumlah piutang yang dikonfirmasikan tapi mendapatkan tanggapan baik, setuju atau tidak setuju, tapi untuk menurut pelanggannya. Lalu yang saldo menurut konfirmasi dikurangi dengan hasil konfirmasi itu, jadi hasilnya selisih dengan pembukuan klien Rp44.900.000. Lalu tidak kembalinya berjumlah Rp11.099.141. Lalu total piutang tahun 2017 itu jumlahnya 8.449 sekian ya. Maaf, ini agak muter-muter gitu ya, maaf. Lalu selanjutnya ada pengiriman kedua pada 1 Februari 2019 ya. Sama seperti tadi, saldo menurut konfirmasi itu jumlahnya 10.357.027.600 dan hasil konfirmasinya itu menurut klien ya, seperti tadi. Jadi total piutang tahun 2007. Lalu itu selanjutnya ada panduan tambahan, yaitu memeriksa dokumen-dokumen terkait. Pengerjaannya pada kertas kerja indeks TOC 1 dan PL 1,1 ya. Sebelum mengerjakan indeks TOC, lihat di buku 1 halaman 57, lalu cek di dokumen-dokumen tersebut pada buku 1 khususnya faktur penjualan. Lalu kita akan melakukan perhitungan ulang di faktur penjualan. Yang contoh yang pertamanya itu yang PT Zeira dengan nomor faktur sekian itu. Lalu sambil mengerjakan TOC 1, buka juga dokumen faktur penjualan pada halaman 71. Lalu itu buka halaman 57 dan 58 ya teman-teman. Itu ada tabel nomor faktur penjualan, tanggal faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah dalam rupiah, nomor surat jalan, dan tanggal surat jalan. Seperti PT Zeira itu nomor faktur penjualannya 229, tanggal faktur penjualannya itu tanggal 26 Desember tahun 2018, dan jumlahnya dalam rupiah itu Rp158.600.000. Nomor surat jalannya 229 dan tanggal surat jalannya 26 Desember tahun 2018. Lalu contoh selanjutnya itu ada Forbox INC yang bernomor faktur penjualan 230 dan tanggal faktur penjualannya itu 28 Desember tahun 2018. Jumlahnya itu 90 juta rupiah. Nomor surat jalannya 230, tanggal surat jalannya 28 Desember tahun 2018. Lalu yang contoh selanjutnya itu ada PT Krakatau, nomor faktur penjualannya 231, tanggal faktur penjualannya 28 Desember tahun 2018, dan jumlahnya itu 11 juta rupiah. Nomor surat jalannya 231 dan tanggal surat jalannya 28 Desember 2018, dan lainnya itu bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Lalu selanjutnya indeks PL 1,1. Sebelumnya kan kalian sudah melihat halaman 57 sampai 58, lalu kalian isikan saja di kolom di tabel-tabel berikut ya. Seperti PT Zeira jumlahnya Rp158.600.000, tanggal pencatatannya 26 Desember tahun 2018. Terus nomor 230 itu surat jalan dari Forbox INC, lalu 231 itu surat jalan dari.
Lalu selanjutnya kita ke PL1. Tapi sebelum itu kita lihat catatan pemeriksaannya terlebih dahulu, PL1 seperti apa. Lalu sebelum itu buka halaman 56 pada buku 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan, ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta rupiah. Barang telah diserahkan ke pelanggan dengan nomor surat jalan 231 tercatat 2 kali. Jadi itu tercatat 2 kali ya teman-teman. Lalu kita tulis hasil pemeriksaannya. Lalu ditulis berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan 1. Terjadi double catat atas penjualan kepada PT Krakatau dengan nomor 231 tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Jadi parenya ditulis penjualan di debit itu 10 juta. Lalu PPN keluaran di sebelah debit 1 juta rupiah. Dan di kredit ada piutang dagang sebesar 11 juta rupiah. Lalu yang kedua ada pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember tahun 2018 sebesar 22 juta rupiah. Barang telah diserahkan ke pelanggan dengan nomor surat jalan 126. Terjadi salah catat lagi, seharusnya sebesar 220 juta rupiah. Lalu kita tulis lagi yang kedua, terjadi kurang catat atas penjualan kepada PT Usaha Lancar tanggal 22 Desember 2018. Parenya di debit ada piutang dagang sebesar 198 juta. Jadi di kredit ada penjualan sebesar 180 juta rupiah. Lalu di kredit ada juga PPN keluaran 18 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita ke PL1, indeks PL1 untuk memasukkan yang tadi kita tulis, yang di parenya yang debit itu 10 juta, kreditnya 180 juta. Untuk per auditnya itu hasilnya cara pengisiannya per klien dikurangi yang debit ditambah yang kredit. Jadi hasilnya 42.880.087.000. Lalu selanjutnya kita membuka indeks catatan pemeriksaan indeks E1. Sebelum kita membuka catatan pemeriksaan indeks E1, tolong teman-teman dibuka halaman 56 sampai 57, itu yang nomor 1 sampai nomor 16. Yang nomor satunya itu PT Krakatau, itu tolong dibaca dulu indeks E1 ya teman-teman, bisa dilihat dulu tabelnya. Tapi sebelum itu kita akan ke catatan pemeriksaan E1, indeks E1 terlebih dahulu ya. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan yang pertama, perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Wahana. Jadi parenya kas di sebelah debit 1.500.000 rupiah dan piutang usaha di kredit 1.500.000 rupiah. Lalu nomor 2, penjualan kepada PT Sejahtera belum diterima karena gudang sudah tutup dan baru diterima tanggal 3 Januari 2019. Parenya debit di penjualan 20 juta dan PPN keluaran 2 juta di debit juga. Lalu kreditnya itu ada piutang usaha sebesar 22 juta. Lalu nomor 3, perusahaan salah catat penerimaan piutang dari PT Zebra Pratama yang seharusnya dari PT Lestari senilai 15 juta. Parenya piutang usaha PT Zebra
PT Zebra Pratama itu di debit 15 juta dan piutang usaha PT Lestari di kredit 15 juta. Lalu selanjutnya nomor 4, perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Zeira senilai 400.000. Lalu parenya itu kas di debit 400.000, piutang usaha di kredit 400.000. Lalu yang kelima, perusahaan belum mencatat piutang yang tidak dapat ditagih dari PT Oriental sebesar 11 juta karena pilot. Parenya 11 juta dan piutang usaha di kredit 11 juta. Lalu yang nomor 6, perusahaan belum mencatat penerimaan piutang dari PT Tempo yang dibawa kabur oleh salesman PT Sugus. Parenya di debit piutang lain-lain 15 juta dan di kredit piutang usaha 15 juta. Lalu selanjutnya kita menulis di kertas kerjanya ya teman-teman. Dimasukkan yang tadi kamu tulis di hasil pencatatan itu, masukkan semua ke tabel. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke. Lalu selanjutnya ada indeks E ya teman-teman. Indeks E hanya kertas kerja aja, tidak ada pencatatan hasilnya. Ditulis aja usahanya, debitnya 213 juta dan kreditnya 75.900.000 rupiah.